Pas masuk ke sana kayaknya oh kok orang lain semua pada hebat-hebat. Zaman dulu Breadtalk kan hebat-hebat ya kan. Hmm. Zaman dulu misalnya ada beberapa brand juga kayak Harvest, wah mereka udah hebat banget gitu kan. Kok mereka bisa, kita nggak bisa, eh, gimana caranya? Kita kan cari how-nya gimana tuh kita bisa seperti mereka. Hai guys, how are you semua teman-teman? Selamat malam. Ya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat semua, selalu diberkatin dan selalu happy ya guys ya. Karena di masa-masa kapanpun ya, teman-teman mau mau sukses, mau kaya, mau lagi berjuang ya, yang paling penting itu happy nomor satu ya. Karena happy itu bisa membawa kita kemana-mana. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu nggak happy, ya akhirnya ya juga dapat berkat pun nggak akan bersyukur ya gitu ya. Ini prolog awal gitu ya supaya teman-teman semangat semua ya. Oke guys, seperti biasa kita akan live hari ini ya. Kita di acara Tengobis ya, teman-temannya selalu liatin acara kita ya. Kita hari ini akan live sama Pak Yusuf. Kita hari ini akan bahas soal strategi sukses scale up bisnis bakery ya, bersama Pak Yusuf Arifin Joseph ya, owner dari Capital Bakery and Cake ya. Teman-teman kalau liatin beliau hari ini story keren ya. Barusan story saya lihat barusan nggak sengaja, beliau lagi membuatin kayak vision missionnya dibacain dan di sounding oleh seluruh timnya Capital Bakery, dan itu keren. Buat teman-teman juga bisa jadi contoh juga untuk gimana sih caranya bisa supaya teman-teman punya bisnis itu bisa berkembang. Ini berkembang itu bukan hanya nyari omset guys, karena omset salah satunya untuk kalian bisa berkembang, tapi yang paling penting juga adalah gimana sih caranya supaya bisnis itu berkembang ya, dan kita bisa membangun seluruh komponen dalam bisnis kita ikut berkembang. Salah satunya adalah SDM ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan undang Pak Yusuf karena harusnya beliau sudah hadir di dalam ruang live ya. Hai, apa kabar? Malam, Pak. Baik, Pak. Waduh, mantap ini ya hari ini ya, penampilannya seger, fresh ya. Lagi di rumah atau lagi di luar mungkin Pak Yusuf? Lagi di rumah, Pak. Lagi di rumah ya, mantap. Satu harian ini keliling-keliling atau WFH aja hari satu harian ini? Enggak, hari ini tadi ke kantor, tadi pagi. Hari ini setengah hari meeting kantor. Hari kebetulan kita juga survei ke kompetitor, ajak tim ke kompetitor, melihat produknya, lihat surveinya. Oh, sempat juga survei ke kompetitor ya ini ya Pak ya, terkait dengan apa namanya? Terkait dengan bakery-nya atau terkait dengan ini Pak yang lain mungkin? Bakery, Pak. Bakery ya, wah nice. Oke, ini hari ini kita pasti pengen dengar Pak, semua teman-teman juga yang hari ini akan menonton gitu ya, baik yang secara live hari ini ataupun juga kadang-kadang mereka juga sering nontonnya itu kalau sekarang live seperti ini mereka seringnya nonton replay Pak gitu ya. Tapi anyway pasti banyak yang nonton juga karena kan kita posting ke berbagai macam sumber ya. Itu anyway pasti mereka pengen tahu ya soal Pak Yusuf gitu ya, soal Capital Bakery dan macam-macam gitu ya. Jadi hari ini saya minta izin dulu Pak Yusuf untuk nantinya saya akan mengulik-ngulik gitu ya terkait dengan Pak Yusuf dan terkait dengan Capital Bakery. Diizinkan ya Pak Yusuf ya? Silakan, Pak. Siap, minta izin dulu nih. Oke, mungkin di awal-awal kita sebelum mulai Pak ngomong soal Capital Bakery atau ngomong soal ini ya, scale up-nya gimana, terus gimana sih bisnis bakery Bapak, atau mungkin bisa ceritakan juga kondisinya bakery-nya seperti apa gitu ya. Mungkin kita pengen tahu dulu nih Pak, mungkin riwayat dari Pak Yusuf sampai bisa buat bisnis seperti ini, seperti apa, terus mungkin ada cerita-cerita behind the scene yang bisa memotivasi atau menginspirasi teman-teman gitu. Silakan Pak. Jadi Capital Bakery ini adalah sebuah usaha keluarga, tepatnya foundernya adalah kedua orang tua saya. Jadi mereka ini dulu usaha pempek sebenarnya di Medan. Nah, abis itu kita buka bakery itu di Medan, awalnya namanya Fresh Bakery. Sampai sekarang masih ada. Dan itu dikelola oleh saudara kita, dan kita sudah tidak ada kepemilikan saham di Fresh Bakery di Medan. Nah, di tahun 89 kita dari Medan pindah ke Jakarta, kebetulan karena mama saya ingin ke kota yang lebih besar.
Dan awalnya kita pertama kali buka itu di Jakarta Selatan, di daerah Wijaya Grand Center. Nah, di situ konsep kita waktu itu masih seperti gini stick, Pak. Jadi ada setengah stick, setengahnya itu dia roti. Nah, sampai akhirnya kita pindah ke daerah Jakarta Barat, dan di situ kita fokusnya lebih ke arah roti. Nah, tapi selama 10 tahun terakhir ini, dikelola oleh saya, kita lebih fokusnya sebenarnya lebih ke cake. Jadi saya join di Capital Bakery tahun 2012 ya, berarti 2012. Sebelumnya 10 tahun, kurang lebih 8 tahun dikelola kakak saya yang pertama. Nah, sekarang dari 2012 sampai 2022 sekarang dikelola sama saya, Pak. Oke. Jadi Bapak pertama kali masuk ke Capital Bakery itu 2012 ya Pak Yusuf ya tadi ya? 2012, udah lebih dari 10 tahun ini. Nice. Itu berarti sebelumnya Pak Yusuf itu maksudnya apa, sudah bekerja atau membuka usaha lain atau masih sekolah, kuliah atau mungkin apa Pak sebelumnya itu Pak? Ya, saya sempat buka usaha makanan juga, buka restoran juga, cuman nggak begitu jalan. Makanya akhirnya saya bekerja sama orang menjadi sales ya. Habis itu baru waktu itu kebetulan kakak saya mau merit, karena dia mau ikut suaminya, jadi saya diminta sama orang tua saya bantu usaha bakery ini gitu. Oke. Pak, boleh nggak Pak sedikit cerita Pak? Tadi kan menarik juga ya Bapak cerita. Nanti ke depan kita akan belajar soal bagaimana scale up-nya, tapi kita pengen tahu nih Pak, Bapak sempat cerita tadi yang di awal tadi bahwa ada Bapak buka usaha juga makanan yang akhirnya tidak berjalan gitu Pak ya. Itu boleh nggak Pak diceritakan sedikit gitu Pak, kira-kira gimana sih kok sampai usaha makanannya nggak berjalan Pak yang di awal? Oke, jadi itu kita lokasi di Tangerang. Konsepnya itu kurang lebih seperti jual makanan Sunda. Namanya Ganda Rasa, jadi dia jual pepes, jual ikan goreng gurame, ayam goreng, dan lain-lain. Nah, tapi itu ramenya cuma di jam makan siang. Jam makan malam hampir tidak ada orang gitu. Dan itu saya jalankan kurang lebih setahun lebih ya. Dan saya sendiri juga ke pasar belanja sayurnya karena mau fresh. Waktu itu pergi ke pasar lama itu jam 3 pagi udah bangun. Kalau tahu biasanya kalau ke pasar ya barang-barang fresh itu pagi baru ada ya kan. Jadi kita jam 3 pagi udah bangun ke pasar, sampai toko mungkin jam 8, siap-siap jam 10 itu kita baru mulai opening. Nah, tapi zaman dulu seramai-ramainya pun restoran saya baru sekitar 1,5 juta per hari waktu itu omsetnya. Sedangkan karena restoran itu sifatnya adalah rame pada saat jam tertentu, misalkan jam makan siang itu kan keroyokan tiba-tiba rame. Tapi setelah jam makan siang udah sepi lagi gitu loh. Jadi kita di jam makan siang itu membutuhkan orang yang cukup banyak. Nah, tapi karena begitu kan mungkin sekitar 10 orang. Nah, 10 orang, tapi setelah itu makan malam udah orangnya kebanyakan karena ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi itu akhirnya nggak gitu jalan. Dan orang untuk karena waktu itu masih sekitar 10 tahun yang lalu ya, berarti 12 tahun yang lalu mungkin, 12 tahun yang lalu orang tua saya bilang, mama saya terutama mungkin, ya udahlah kamu cari pengalaman dulu aja lah. Nah, akhirnya saya keluar dari restoran itu masih berjalan dibantu bapak saya, tapi akhirnya saya mulai menjadi seorang sales. Oke. Apa Pak yang memutuskan kok akhirnya melamar menjadi sales Pak? Udah capek banget ya, udah setahun nggak ada hasilnya, capek banget. Pingin belajar sesuatu yang baru juga. Kebetulan ya pingin mencoba aja karena masih muda waktu itu kan. Dan puji Tuhan sih di situ juga belajar banyak banget sih. Waktu menjadi salesnya itu? Menjadi sales, saya kurang lebih itu 3 bulan jadi sales manager dari sales biasa. Oke. Dari sales biasa 3 bulan di sales manager ya Pak ya? Jadi sales manager. Wow, keren. Cepet banget nih. Cepet banget karena waktu itu target kita per orang itu 40 juta. Dan saya kurang lebih average 1 bulan bisa 200 juta. Nah, jadi saya bilang saya mau naik gaji. Saya bilang sama owner saya bilang saya mau naik gaji. Dia bilang
nggak ada gaji yang semua sales tuh gajinya sama. Jadi kalau mau kamu tuh harus jadi sales manager gitu, baru bisa gajinya beda sama orang lain. Ya saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya dinaikin ya Pak ya? Akhirnya dinaikin. Cuman komisi diturunin Pak. Oh komisi diturunin. Ya. Tapi seluruh tim sales saya semua komisi saya juga dapat. Oke, ya komisi grup lah Pak hitungannya ya berarti ya. Benar, jadi komisinya komisi grup. Saya dapatnya komisi grup. Yes. Oke. Pak, back to pengen tahu Pak. Ini biar teman-teman yang ngalamin masalah yang serupa biar bisa tahu nih kondisinya gitu ya. Apa sih Pak yang dirasain waktu Bapak di awal setahun pertama kali merintis Pak? Mungkin apa sih emosi-emosi yang timbul ketika menjalankan usaha tersebut dan akhirnya bisa rilis bahwa ya sudah aku nggak menjalankan usaha ini, aku pindah dulu ke zona lain. Itu apa Pak yang dirasakan? Yang di restoran? Ya, yang di restoran. Yang di restoran rasanya apa ya? Rasanya udah capek banget karena tidurnya kurang. Tapi kok kayak udah berusaha. Kayak zaman dulu mungkin belum ada online ya. Zaman dulu belum ada online. Tapi udah coba tebar brosur, udah bikin spanduk, segala macam. Cuman hasilnya kurang. Tetap aja nggak maksimal gitu. Jadi kayaknya semua sudah lakukan yang terbaik, tapi kayaknya bukan jalannya. Itu belum ada zamannya itu, waktu itu belum terlalu marak terkait dengan makanan online ya Pak ya, yang dikirim online ya, belum ya zaman itu. Belum ada sama sekali. 12 tahun yang lalu. 2011 ya, 2010 berarti ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 2010. Ya itu zaman-zaman masih mungkin internet masih juga Friendster ya Pak waktu itu ya. Udah Facebook sih. Udah Facebook. Ya. Tapi yang online belum ada Pak ya, kayak online belum ada. Ya. Oke. Jadi capek Pak ya, di awal-awal capek gitu ya karena jenuh juga gitu ya. Betul. Terus akhirnya dirilis bahwa ya udah. Itu kondisi sempat merugi atau gimana Pak waktu di awal Pak? Rugi Pak, rugi terus. Bukan rugi di awal, rugi terus. Nggak pada profit. Setahun tuh rugi terus berarti Pak ya kondisinya ya? Setahun rugi terus. Oke. Nice. Akhirnya dirilis, pindah ke sales manager, sales malah jadi punya performa di sana gitu ya, belajar. Iya, punya performa di sana. Dan kebetulan dikasih kesempatan juga sama orang tua, mau nggak balik ke toko roti gitu. Oke. Terus gimana tuh Pak ceritanya Pak? Iya, mengalami sebuah proses yang luar biasa ya, tantangan karena pas masuk ke sana kayaknya kok orang lain semua pada hebat-hebat. Zaman dulu Bretok kan hebat ya kan. Zaman dulu misalnya ada beberapa brand juga kayak Harvest, wah mereka udah hebat banget gitu kan. Kok mereka bisa, kita nggak bisa. Gimana caranya? Kita kan cari how-nya gimana tuh kita bisa seperti mereka kan. Akhirnya ya coba sana, coba sini, belajar sana, belajar sini, ikut seminar, ikut workshop, baca buku, praktek, action, ya udah sampai sekarang Pak. Kok kelihatannya gampang ya Pak ya, baca buku, ikut seminar gitu ya, ikut workshop, terus sampai sekarang gitu Pak ya? Nggak gampang Pak. Ini kan teman-teman kalau ngeliatin orangnya itu kan lihatnya bisa, sukses ya, gampang gitu kelihatannya. Tapi di dalamnya itu kan nggak mungkin seperti itu ya Pak Yusuf ya. Nah itu gimana Pak? Lika-likunya gimana tuh Pak? Ya zaman dulu karena mungkin pertama kali saya handle sebenarnya udah karyawan udah lumayan banyak, udah 40-an Pak. 40. Kalau sekarang kan sekitar 250-an. Tapi di saat 40-an itu juga pas mungkin udah banyak tim yang udah dari bawah dari mama saya. Waktu itu mungkin udah tim saya ada beberapa yang udah 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun kerja. Nah, jadi saya terima itu sebenarnya setengah jadi gitu. Setengah jadi. Yang saya lakukan adalah revolusi kan, gimana supaya udah ada semakin baik gitu. Karena apa yang saya terima dari kakak saya itu sebenarnya sudah bagus, bisa profit gitu. Tapi bagaimana kita supaya lebih terkenal lagi, sistem lebih bagus lagi. Ya, tapi menurut saya dimulai dari mimpi sebenarnya. Mimpi karena mungkin ada kompetitor, ada brand lain yang sebenarnya memotivasi sebenarnya buat saya. Gimana sih kita bisa seperti mereka? Ya, awalnya semua lakukan sendiri. Karyawan habis lebaran nggak balik, saya jadi kasir. Saya yang ngelap lantai juga.
saya naik turun tangga mungkin dari produksi ke outlet juga, nganter mungkin ada pesanan hampers dari beberapa bulu saya nganter juga ke Bekasi segala macam, semua saya lakuin semua sendiri mungkin zaman dulu ya. Habis itu mungkin 2 hari sekali kolek duit ke seluruh cabang, setor ke bank, ya perintilan kecil-kecil semua Pak, semua dilakuin. Ya pelan-pelan hati punya tuh, jadi sekarang udah melakukan hal seperti itu lagi. Nice. Jadi awalnya malah kalau saya dengar dari Bapak lakukan semua sendiri ya Pak ya? Ngantar Pasti. roti sendiri itu, berarti pakai mobil pickup gitu ya Pak ya kalau ngantar roti kan biasanya ya? Kita waktu mobil Grand Max sebenarnya. Oh Grand Max ya. Yeah. Di mobil Grand Max diantarin sendiri ke outlet. Itu waktu awal itu sudah punya berapa cabang Pak waktu yang tahun 2000? Waktu itu sebenarnya udah ada 4 outlet. 4 outlet ya? Wah. Yeah. Wow. Jadi produksinya di central kitchen gitu berarti Pak ya? Yang 4 outlet itu ya? Waktu itu belum. Oh, belum. Berarti produksi sendiri-sendiri atau cuma di satu tempat gitu? Ada 2 tempat yang produksi. Oh, dan Bapak terlibat untuk ngirim ya Pak ya? Saya terlibat untuk mungkin pengiriman yang mungkin delivery-nya kurang Pak. Kalau sehari-hari mungkin saya nggak kirim, cuma beberapa Ya, mungkin beberapa ada yang delivery baru mungkin 1-2 orang gitu kan, tiba-tiba ada big order, mau nggak mau ya kita ngantar sendiri juga. Ya tapi kalau sekarang tim delivery kita udah banyak banget ya, nggak perlu saya ngantar juga sekarang. Oke. Ya sekarang udah 200, sudah ada timnya sendiri lah Pak untuk yang ngurus ya. Iya betul. Ya kalau nggak gitu kan usahanya nggak bisa buka cabang lebih besar lagi kan tentunya kalau saya Betul. ngurusin ya. Oke. Menarik. Pak, tadi Bapak sempat sampaikan di awal tadi bahwa Bapak melakukan revolusi gitu ya. Kan kalau bayangan saya ini kan untuk orang melakukan bisnis itu bukan hal yang ada kesulitannya masing-masing gitu Pak. Maksudnya ada misalnya orang level startup itu juga ada levelnya sendiri. Begitu level startup ke grow ada level lagi lainnya, ke major ada lagi. Nah, kalau di Bapak ini kan istilahnya menggantikan posisi orang tua yang sudah berbisnis yang sudah cukup lama gitu ya. Dan Bapak istilahnya merevolusi tadi. Nah, itu apa Pak yang dilakukan Pak dalam proses revolusi itu dan apa lika-liku dan kendala yang terjadi? Apapun saya mau coba. Jadi dari produk kita bikin produk baru, dari desain outlet kita ubah konsep, dari neon box yang kecil kita ubah jadi gede, kita pakai orang, atau mungkin belum influencer ya, kita pakai orang yang cantik gitu, kita taruh di neon box kita. Kita invest di packaging kita yang mungkin dari cuma berapa mungkin 1000-an tiba-tiba naik jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, dari 3.000 sampai 4.000-an per packagingnya. Ya tapi kita semua kita coba lah, karena saya orangnya udah mencoba. Saya orangnya tuh apa ya, pantang menyerah kalau nggak coba. Tapi kalau coba ternyata gagal ya sudah gitu. Tapi yang penting harus kita coba. Kalau nggak kayaknya nggak puas gitu Pak. Oke. Jadi Bapak banyak ngelakuin perubahan gitu Pak ya. Nah terus gimana Pak? Orang tua waktu dirubah gitu support atau ada defense atau gimana kondisinya Pak? Orang tua saya dari mental support, cuma dari keuangan aja nggak support Pak. Maksudnya gimana Pak? Dari mental support, dari keuangannya kurang gitu atau gimana kira-kira? Jadi mungkin perubahan paling pertama itu di tahun 2014 sebenarnya. Jadi 2014 itu ada satu outlet kita di Tangerang namanya Outlet Merdeka. Nah kebetulan kita sudah mau habis sewa di situ. Kita sendiri mungkin di situ sudah sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Nah tapi beberapa bulan sebelum jatuh tempo, nah saya sudah pilih kayaknya kita memang harus pindah gitu feeling saya. Nah kebetulan kita dikasih kesempatan sama Tuhan beli ruko di situ, mungkin sekitar 1 kilometer sebelum tempat kita yang lama. Tapi lokasinya sebenarnya lebih bagus yang kita sewa daripada yang kita punya sendiri. Nah tapi karena kita sudah sewa 5 tahun di sana, papa mama saya juga nggak percaya kalau orang itu nggak akan berpanjang buat kita.
Tapi ternyata mereka punya kebutuhan sendiri, anaknya dokter, dia ingin tempat untuk buat praktek anaknya, jadi kita nggak perpanjang lagi. Nah, kita buka di situ, kita buka tempat yang kita sudah beli. Nah, waktu saya pengen ubah konsep, karena konsep zaman orang tua saya itu mungkin masih jadul ya, kurang bagus gitu kan. Nah, tapi saya ingin mencoba. Kebetulan teman saya ada yang interior designer, saya minta dia bantu kita gambar, masih harganya saya cukup murah gitu. Nah, tapi biaya renovasi ini mahal, Pak. Ya kan, butuh konsep, butuh lighting, ya kan, butuh segala macam. Nah, itu papa saya nggak setuju. Ya, karena biaya. Papa saya cenderung orangnya hemat gitu. Nah, jadi tapi gimana ya? Saya bersikeras ingin. Nah, mama saya itu kan karena saya anak cowok satu-satunya, dia sayang banget sama saya. Dia bilang, ya udahlah, kasihlah saya satu kali kesempatan. Kalau lain kali gagal, ya udah, jangan kasih kesempatan lagi. Tapi izinkan kasih anak kamu saya ini kesempatan satu kali. Nah, kesempatan itu pun yang saya ambil, dan kebetulan pas momennya. Kebetulan kita ada chef juga, ada produk baru juga, ditambah dengan desain yang baru. Salesnya setelah kita renovasi naik 2 kali lipat. Nah, setelah salesnya naik 2 kali lipat, orang tua yang memang waktu itu 10 tahun yang lalu memang masih kadang-kadang ke outlet ambil duit gitu kan, jadi lihat duit yang diambil tiba-tiba berubah, Pak, dia lebih banyak. Nah, kalau dia udah melihat hasilnya, ya udah mungkin udah berbeda, ya kan, lebih tambah semangat lagi gitu. Nah, kebetulan 1 tahun kemudian kita dikasih kesempatan buka outlet lagi baru di BSD. Nah, itu juga sama. Pas kita buka, kita nggak nyangka di luar daripada ekspektasi kita, ternyata salesnya juga bagus di situ. Nah, disitulah pelan-pelan 1 outlet, 2 outlet, 3 outlet kita buka-buka sampai sekarang. Oke. Berarti sampai sekarang sudah punya total berapa outlet, Pak, untuk Capital Bakery? Sekarang 13, soon sampai Agustus mungkin 15, Pak. Jadi 1 bulan buka 1 ya, Pak, ini rencananya ya? 1 bulan buka 1, benar. Juli rencana 1 di Geraha Raya, bulan Agustus rencana di Raden Saleh, Tangerang. Oke, nice. Jadi dalam tempo kurang lebih 10 tahun Pak Yusuf ikut maksudnya meneruskan gitu ya bisnis orang tua Bapak, yang aslinya cuma 4 outlet sekarang berkembang sampai 15 outlet, Pak. Yang itu luar biasa ya, 10 tahun ya. Nice. Nah, Pak, penasaran, Pak. Dalam persiapan dari 4 outlet jadi 15 outlet itu kan menurut saya juga bukan hal yang gampang gitu ya. Ya. Nah, apa Pak yang dilakukan oleh Pak Yusuf, Pak, sampai akhirnya Bapak bisa membuat tim yang membuat 15 outlet ini, Pak, kira-kira? Banyak banget ya. Banyak banget ya, bikin sistem, persiapan tim, hire tim juga, ya kan, tim baru, tim yang bisa membawa sampai sekarang, tim yang bisa membantu meringankan pekerjaan saya, ikan tim yang bisa mendevelop produk, tentu pasti itu orangnya ganti-ganti terus gitu kan. Banyak banget sih, terlalu banyak mungkin, Pak. Karena 10 tahun itu banyak ya, Pak, yang dilakuin ya, Pak ya? Benar, benar. Tapi kalau Bapak boleh rangkum, Pak, istilahnya gini, setiap kegiatan itu yang Bapak merasa bahwa kan nggak mungkin semua Bapak pegang gitu ya, tapi mungkin pasti kan kalau Bapak sebagai owner pasti ada main job atau main responsibility yang Bapak pegang, nggak Bapak delegasikan ke orang lain. Apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Laporan keuangan, Pak. Oke, laporan keuangan. Maksudnya gimana nih, Pak? Jadi yang untuk laporan keuangan masih saya sendiri yang pantau, yang analisa, ya kan. Mungkin kendala di HPP atau biayanya yang terlalu besar, ya kan, atau apa strateginya, itu masih lebih ke skill saya sih. Belum ada tim yang mungkin bantu saya di arah sana. Mungkin ekspansi ke depannya, ya kan, karena berhubungan dengan dana juga, ya kan, karena kita juga nggak pakai dana dari luar. Jadi memang saya merencanakan sih, mungkin tahun ini buka berapa sekitarnya, kurang lebih gitu. Oke. Jadi salah satunya laporan keuangan itu Bapak cek sendiri ya, Pak ya? Tapi nggak ikut buat kan ya, Pak ya? By system, Pak. By system ya? Semua by system ada orang accounting-nya sendiri. Kan finance mereka tinggal input, kan tinggal lihat baca laporan keuangannya. Oke. Jadi Pak tinggal liatin kondisinya untuk untuk reportnya seperti apa, Pak analisa.
terus Bapak bisa tentukan strateginya gimana untuk ke depan gitu ya Pak. Betul. Anu ya. Nah, terus Pak, apa namanya, apalagi Pak selain itu mungkin Pak Yu? Mungkin kalau yang lebih penting sebenarnya kalau sampai sekarang mungkin lebih ke mimpi ya, lebih ke goal kita. Ya kan, karena mungkin dari 10 tahun ini pasti capek lah, udah bosen juga mungkin ya kan. Kalau setahun 2 tahun masih semangat Pak, tapi kalau udah 10 tahun kan pasti ada jenuhnya ya kan. Yes. Nah, saya rasa yang bisa sampai kita ini ya pasti mimpinya Pak. Mimpi kita ingin menjadi top 5 di Indonesia, top 5 bakery di cake di Indonesia. Itulah yang mungkin terus memotivasi kita. Kalau mungkin nggak ada goalnya di itu, mungkin di tengah-tengah ya sudah cukup Pak gitu kan. Kita kan istilah buka 10 juga ya lebih dari cukup. Secara pribadi mungkin secara keluarga kan lebih dari cukup gitu kan. Kenapa harus expand terus gitu kan. Ya mungkin ya itu lebih ke mimpi sih, mimpi yang terus memacu kita. Dan mimpi itu juga yang kita sharingkan juga ke tim supaya mereka bareng-bareng bisa menikmati ke depannya ya kan. Pelan-pelan kita apa yang kita mimpikan, kita pelan-pelan satu persatu kita terlaksanakan gitu. Jadi mimpi itu ya Pak ya, menjadi top 5 bakery ya, produsen bakery gitu ya, yang terbesar di Indonesia gitu ya. Di zaman dulu mungkin kita juga pas belum yang nggak ada brand sama sekali, mungkin sekarang juga belum terkenal juga sih. Coba zaman dulu banget mungkin baru sekitar 4-5 outlet kan kita mau hire orang susah gitu kan. Kenapa mau jadi capital gitu kan. Nah ya udah kita kasih tahu mimpi kita ingin menjadi perusahaan yang seperti ini, ingin nggak bareng-bareng melaksanakannya, ingin nggak bareng-bareng merealisasikannya. Jadi ya itu ya daya tarik kita waktu itu gitu. Dan mungkin yang udah berapa tahun kita yang lihat iya bener nih apa yang Pak Yusuf bilang, kita step by step mungkin nggak terlalu cepat tapi step by step kelihatan progresnya. Oke. Pak, penasaran pengen tahu. Kan ini satu mimpi yang menurut saya luar biasa gitu ya, menjadi top 5 bakery di Indonesia, dan saya rasa pasarnya bakery ini juga pasar yang cukup biru gitu ya, cukup biru tapi juga tidak biru-biru amat gitu Pak, karena sudah banyak pemain yang besar gitu ya. Nah, pertanyaan saya satu Pak, gimana caranya Bapak bisa membuat mimpi Bapak itu ditelan atau dimakan atau dikunyah gitu ya oleh tim Bapak sehingga akhirnya mereka want to do your vision Pak. Apa Pak kira-kira yang dilakukan? Saya rasa mungkin nggak semua tim ya Pak, karena kita 250 tim, nggak mungkin semua orang mungkin bisa mengerti apa yang kita mimpikan, tapi saya rasa minimal di tim manajerial mereka mengerti ya kan, dan mereka merasakan juga lah ya, mereka merasakan di saat perusahaan ini berkembang, otomatis pendapatan mereka juga ikut bertambah gitu kan. Tentu mungkin tanggung jawab juga bertambah, dan saya rasa itu ya. Dan kita punya satu core value dari antara 5 core value itu keluarga. Nah itulah kenapa banyak banget tim di kita yang udah lebih dari 20 tahun kerja di tempat kita. Bahkan mungkin ada karyawan yang udah lama itu lebih lama daripada karyawan yang belum lahir di tempat kita gitu. Pas dia kerja ya kan, karyawan tersebut sekarang baru umur 20 tahun, udah ada orang yang kerja di kita 25 tahun gitu. Nah itu 25 tahun ya Pak ya, luar biasa. Mereka bisa merasakan, dan mereka bisa merasakan ini tim-tim yang udah ikut Capital 20 tahun ya kan, bagaimana dan kebanyakan dari kita tuh orang dari daerah Pak, bukan dari Jakarta. Jadi mereka benar dari daerah, mereka dulu mungkin nggak ada punya apa-apa, sekarang punya sawah, mereka punya kendaraan dan lain-lain. Mereka bisa melihat kalau lama di Capital ini bisa sukses juga gitu. Nice. Iya teman-teman ya, jadi kalau salah satu hal yang mungkin perlu dipikirin waktu buat usaha juga nggak bisa hanya mikirin kantong sendiri nih ya. Jadi kalau Pak Yusuf ngomong bahwa timnya pun yang dari nggak punya apa-apa, punya sawah, punya kendaraan, punya rumah, dan ini keren guys ya. Kalau Anda bisa jadi berkat nih, keren banget kayak Pak Yusuf nih. Nice. Oke, Pak, pengen tanya Pak, kalau tadi Bapak kan sempat ceritakan dengan tim yang lama, 25 tahun. Pernah nggak Pak punya pengalaman tim yang lama itu misalnya berbuat ulah gitu ya? Karena kan setahu saya ya di lapangan itu kan malah yang tim yang lama ini yang kadang-kadang buat ulah
satu, gitu. Yang kedua itu kadang-kadang waktu mau diupgrade susah Pak, gitu ya. Nah itu gimana Pak? Ada kejadian serupa nggak? Banyak Pak. Banyak ya Pak. Gimana Ya, Pak? kita pakai sistem ERP, sistem POS, sistem komputer gitu kan. Otomatis kan orang yang lama-lama ini kan nggak bisa. Oke. Dan mereka mungkin terbiasa tidak melakukan administrasi. Yang penting produksi aja gitu kan. Yang penting dekorasi aja. Ngapain saya harus melakukan administrasi? Jadi kan mereka kan nggak ada hal seperti ini gitu kan. Nah tapi ya kita walaupun kita udah sharing ke mereka ya karena keharusan dari perusahaan, tapi mereka awal-awal cenderung nggak mau. Tapi mereka juga bisa melihat ya banyak anak-anak muda yang kita hire yang mungkin berpotensi juga menggantikan mereka. Nah kalau mereka tidak mau tergantikan, otomatis mereka sendiri harus upgrade. Nah, otomatis kita sendiri juga mentraining mereka, mengajar mereka kan supaya mereka juga bisa mengikuti zaman ini gitu kan. Karena zaman dulu mereka ya belum punya handphone, ya kan. Zaman mereka kerja 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu handphone sebuah hal yang mahal sekali gitu kan. Tapi kalau sekarang semua orang udah punya gitu kan. Simpel aja ada tim kita yang mungkin baru punya handphone sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu. Yang lain semua udah pakai WhatsApp, dia tetap aja nggak punya handphone dan nggak pakai WhatsApp. Itu yang udah usianya udah agak umur ya Pak ya. Iya benar. Oke. Tapi akhirnya mau Pak akhirnya pakai WhatsApp ya akhirnya. Akhirnya mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Kalau nggak gitu cari meetingnya susah itu biasanya. Benar. Oke. Jadi dalam proses itu memang butuh apa Pak? Butuh sabar itu kali ya. Maksudnya bimbing. Butuh sabar, butuh one on one juga lah. Beberapa yang kita one on one nggak bisa ngomong di seluruh orang banyak. Kita one on one, kita sharing. Kita harapan kita ya kita maju tapi orang lama kita nggak lupain gitu kan. Orang lama juga ikut naik ya kan. Sama-sama naik. Ya caranya ya mereka harus upgrade. Kita mau mereka mau nggak belajar gitu kan, karena kan dua sisi harus bareng-bareng. Nah, puji Tuhan sih di tempat tim kita so far mereka mau belajar Pak. Oke. Nice. Jadi mereka yang lama pun nggak sampai mereka ketinggalan gitu ya Pak ya, mereka mau update diri jadi pribadi yang lebih bagus gitu ya Pak ya. Oke. Nice. Pak, pengen tanya lagi Pak. Ini karena saya tugasnya nanya Pak ya, jadi mohon maaf Pak kalau tanyanya banyak gitu ya. Nah, Pak tadi apa ya? Oke, lupa. Pak, pengen tahu. Tadi kan Bapak ini ya, punya tim dan kawan-kawan, akhirnya Bapak bisa buka cabang 15 gitu ya. Nah, apa sih Pak? Ini karena mungkin bagi teman-teman juga ada banyak orang yang yakin dan percaya mereka itu punya masalahnya masing-masing, terutama juga pengembangan bisnis. Ya, kalau sudah level pertama jalan selesai, mereka mau berkembang, mereka mau buka cabang. Tapi kadang Pak, mereka itu juga akhirnya worries karena mau buka cabang mereka itu selalu tidak siap, gitu ya. Nah, Bapak kan sudah buka 15 kan, berarti sudah proven gitu ya, sudah berhasil gitu ya. Apa Pak yang perlu diperhatikan atau apa yang Pak Yusuf sendiri perhatikan ketika mau buka cabang Pak? Pertama pasti lokasi. Kalau kita masih F&B tradisional, ya memang sales kita kurang lebih di online itu sekitar 30%. Ada beberapa outlet yang 40%, cuman overall masih di atas 50%. Jadi bagi kita tetap bagi kita lokasi cukup penting. Jadi hal pertama buat kita adalah cari lokasi yang trafficnya banyak. Jadi kita survei dulu radius sekitar seperti apa, penduduk seperti apa, trafiknya seperti apa. Baru setelah itu kita cari mungkin lokasi yang kita cari daerah dulu, habis itu kita baru cari lokasinya, habis itu ya harus berdoa Pak, ya kan harganya cocok apa nggak sama yang budget kita gitu. Oke. Ada faktor juga berdoanya Pak ya. Iya, ada doanya karena kadang-kadang tempat yang kita mau belum tentu jodoh sama kita. Oke. Jadi lokasi terus doa gitu ya, karena belum tentu jodoh. Ya, itu yang standar dan lokasi. Berikutnya ya mungkin kalau Bapak perhatiin outlet kita di Capital tuh mencari outlet yang lebar sebenarnya. Jadi yang eye-catching.
ya, jadi sekitar mungkin lebarnya minimal 9 meter ke atas. Ya, jadi jarang sekali kalau kita buka otot yang kelihatannya kecil, supaya lebih eye catching. Itu kan menurut saya udah promosi gratis sebenarnya. Nah, cuman kita pingin lokasi yang kelihatannya besar, eye catching, tapi harganya murah kan nggak banyak. Nah, jadi kalau kita kebanyakan bukan di ruko, ya kalau mungkin orang buka di satu ruko kan gampang nyarinya, duplikasi gampang, benar. Cuman kita tidak main ke sana karena kalau kita di ruko, dua ruko mungkin harga sudah mahal sekali. Sedangkan kita punya budget yang lebih rendah. Nah, kenapa? Karena sales kita juga punya beberapa grade ya, karena ada yang mungkin bagus, ada yang biasa aja. Nah, jadi kita ambil yang average aja. Kita punya budget sendiri, ya kita kalau bisa budget kita lebih murah, otomatis kan misalnya kita sewa misalkan 3 tahun, 4 tahun, otomatis kan fixed cost kita kan lebih murah daripada. Sedangkan sales itu kan adalah sebuah yang tidak pasti. Sedangkan seperti listrik lah, seperti gaji karyawan, ya kan, seperti sewa itu udah pasti gitu. Jadi mendingan sebisa mungkin kita murahkan, ya kan, hal-hal yang pasti gitu. Nah, sisanya nanti kalau sales kita besar, otomatis profit kita besar. Kalau sales kita biasa-biasa, ya harganya biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi makin lama makin kesini, ya makin lama kita bikin template, bikin planning yang lebih mantap ya. Misalkan dari gambar, ya kan, semuanya sebenarnya ya tinggal duplikat aja dari artikel sebelumnya gitu. Peralatannya tinggal duplikatnya aja. Barang-barang yang mau dibeli ya udah ada listnya, tinggal beli aja, tinggal listnya. Kasih tim saya beli barang-barang yang dulu. Paling ada beberapa yang mereka, ada beberapa yang saya gitu. Jadi kalau udah, sebenarnya kan susah karena tidak terbiasa, Pak. Kalau sudah terbiasa kan jadi gampang. Oke. Karena sudah buka puluhan gitu ya Pak ya, puluhan otot, makanya jadi gampang gitu ya. Tapi kalau ya, udah buka 2, buka 3, ya kan, udah jadi gampang kan. Ya. Yang sisa tinggal copy paste semua gitu ya Pak ya. Benar. Oke. Pak, tadi kan dari lokasi gitu ya, lokasi, terus akhirnya Bapak juga harus lihat terkait dengan harga, terus juga terkait dengan copy paste template gitu ya, punya sistem gitu ya. Terus kalau terkait dengan people-nya gimana Pak? Maksudnya kalau buka otot gitu kan, apakah ambil dari karyawan lama atau ada training atau seperti apa? Pasti kita ambil dari karyawan lama, karyawan baru, di otot baru sedikit sekali. Lebih enaknya sebenarnya kalau tim sudah makin besar ya, makin enak untuk mengambil karyawan yang lamanya. Karena pas ya kita kasih awal-awal kesusahan ya, karena timnya kan terbatas. Jadi misalkan kita mau coba sana, sama sini nggak ada orangnya gitu. Tapi sekarang timnya karyawan banyak, ya orang ini sakit, ya kita bisa ganti tempat dari tim yang lain. Ya kita butuh buka otot baru, udah ada timnya juga. Nah, kita sendiri juga ada training ke mereka yang berkala, dan sebenarnya di saat kita membuka otot baru, memberikan kesempatan juga buat tim kita yang lama untuk naik jabatan. Jadi kalau tim yang lama dipindah ke otot baru gitu, mereka punya jenjang karirnya naik juga ya Pak ya? Betul Pak. Dan kalau misalkan kita punya chef, dia punya timnya naik jabatan, dia dapat bonus juga. Oke. Jadi mereka juga senang kalau tim mereka ya naik jabatan gitu. Jadi tim yang naik jabatan mereka dapat bonus juga Pak gitu ya? Dapat bonus. Karena sudah jasa training calon chef berikutnya gitu kan. Gitu ya. Oke, nice. Ini satu hal yang menarik ya Pak ya. Jadi membuat kayak ekonomi kerakyatan gitu ya. Tim yang benar, dia juga nggak merasa tersaingi gitu ya. Karena begitu ada tim yang naik, mereka juga akan ikut happy juga gitu ya. Iya. Oke. Nice. Ini satu hal yang mungkin teman-teman juga bisa lihat bahwa ternyata waktu membuat sebuah perusahaan itu memang nggak bisa kita asal aja gitu ya, mesti harus kita punya planning ya, seperti yang Bapak saya sampaikan sih, bahwa bahkan untuk kenaikan jabatan aja itu sudah dipikirkan dari tempatnya Pak Yusuf dan tim gitu ya, mau naik jabatan ada apa dan sebagainya gitu. Oke, sambil mungkin saya tanya pertanyaan dari teman yang tadi sempat menanyakan di questionnya, udah banyak. Oke, ada banyak nih Pak pertanyaan Pak. Oke, saya coba ini Pak ya, Rangkup. Saya coba tanyakan dulu karena ada banyak nih Pak yang nanya. Sebentar, saya coba dari ini. Nah,
Oke. Ini dari Charlie Brown, gitu ya. Untuk ekspansi lebih baik pakai capital sendiri atau loan ya Pak? Dan pertimbangannya apa? Oke. Awal-awal sekali sebenarnya kita ada pinjaman modal kerja. Itu tahun 2014 yang pertama kali kita merenovasi outlet gitu ya. Nah, tapi lama-lama ke sini utang itu sudah terlunasi dan kita prefer untuk menggunakan dana sendiri. Nah, apakah boleh menggunakan dari dana luar? Saya rasa tergantung dari goalnya dan tergantung dari mungkin preferensi perusahaannya. Nah, karena kalau orang tua saya, karena ini kita masih perusahaan keluarga, orang tua saya prefer berjalan sendiri. Ya, dia bilang, kamu buka satu outlet, bisa, franchise bisa, tapi apa yang kamu kejar gitu dalam hal itu gitu kan? Kalau orang tua saya lebih suka hidupnya tenang, kan? Karena gimana kalau kita franchise pun, atau kita partnership pun, atau kita mencari investor pun, ya namanya kan kita buka usaha pasti ada risikonya. Di saat mungkin kalau lancar enak, ya kan? Di saat tidak lancar bisa aja nama masalah duit saudara aja bisa berantem, orang tuanya bisa berantem. Gimana dengan partnership gitu kan? Gimana dengan investasi gitu kan? Pasti ada slotnya dan orang tua saya kurang suka tentang hal itu. Makanya kapital dari 13 outlet hanya ada satu yang bermitra sebenarnya. Nah, jadi itu pun mitranya ingin membuka outlet kembali, menambah outlet, cuman kita belum merencana menambah, ya kan? Jadi kita lebih prefer untuk menjalankan dengan bisnis model kita sekarang menggunakan capital kita sendiri. Tapi menurut saya kalau pertanyaan dari Charlie Brown, awal-awal kalau memang kita nggak punya dana, ya dan ngerasa sudah jalan yang kita jalankan step by step sudah oke, ya nggak apa-apa untuk meminjam dana dari luar. Nah, tentu ya kita harus tahu sendiri juga resikonya apa, ya kan, kelebihannya apa, franchise kelebihan kekurangannya apa, kalau misalkan kita lewat equity crowdfunding kelebihan kekurangannya apa, gitu kan, itu sih harus diperhatikan. Ya, kita misalkan kenapa kita nggak masuk equity crowdfunding, karena kita sudah ditawarkan oleh beberapa platform gitu kan, karena nanti ya kan otomatis kan satu outlet aja mungkin bisa didanai oleh ratusan investor gitu kan. Nah, otomatis saat performance server begitu bagus, ya kan, bagaimana brand nama kita gitu kan. Nah, itu yang kita tidak inginkan, karena di kita sendiri di 13 outlet ini pasti ada performance yang biasa-biasa saja, ada performance yang bagus gitu kan. Harapannya kan semua juga ingin bagus, tapi kan nggak ada yang kita masa depan, Pak. Gitu. Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, tidak dipungkiri kita beberapa metode untuk pendanaan ekspansi sebenarnya kita sudah pikirkan semua sih sebenarnya. Oke. Nice. Berarti puluhan outlet itu dibuka by yourself, Pak. Maksudnya dari company sendiri yang membuka outletnya tanpa bermitra dengan siapapun gitu ya. Luar biasa. Cuma dari 13 ada satu yang mitra, Pak. Satu itu yang mitra gitu ya. Itu tapi udah ikut mitra yang lama gitu, Pak. Mitra yang lama, betul. Oh, oke. Jadi sudah mitra yang lama, sudah mungkin tahunan ikut sama kita, akhirnya ya udah terlanjur gitu ya, Pak Yusuf ya. Benar. Oke. Pak, kalau misalnya Bapak buka outlet itu pengen tahu nih, Pak, better mana gitu ya? Orang itu untuk buka outlet itu untuk menyewa atau membeli, Pak? Kalau dari pandangannya Pak Yusuf. Tergantung sebenarnya. Kalau kita punya dana, Pak, mungkin kita beli. Coba kan harga properti sekarang kan tidak murah, dan yang maksudnya sesuai dengan kita punya spesifikasi nggak banyak yang kita bisa beli. Jadi memang kita sendiri beberapa outlet daripada kapital ada aset kita sendiri, ada, tapi kebanyakan masih kita sewa, Pak. Oke. Jadi kalau memang bagus, malah Bapak kalau bisa beli langsung gitu ya tempatnya gitu. Betul. Ya. Oke. Enggak, maksudnya kan kadang-kadang juga Pak pengusaha yang testing gitu ya. Dia sewa dulu setahun, dia pengen tahu apa hasilnya gimana, terus kalau memang bagus dia baru beli, atau itu kalau dari Bapak gimana? Malah lebih enak langsung beli gitu kalau misalnya memang harganya cocok gitu.
Kita sih so far sih belum pernah kejadian nih yang kita sewa dulu habis. Oh ada mungkin yang seperti di Tangerang tadi kita ada sewa 5 tahun di situ, tapi pas dikasih kesempatan harga yang murah kita beli gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak ada yang tahu jalannya Pak. Kalau Iya. kadang-kadang kita beli cash, harganya lagi oke, ya kan kita bisa beli. Nah, tapi memang kayak di kebutuhan pandemi ini kan harga properti mungkin sedikit turun. Itu juga mencari yang mungkin kita bisa investasikan. Tapi kenyataannya mungkin belum ada yang cukup sama kita. Oke. Saya pernah dapat satu cerita Pak, saya nggak sebut merek gitu ya, tapi pernah ada satu cerita toko bakery juga, dia strateginya adalah beli properti. Jadi nggak tahu ini apa relate atau enggak gitu ya dengan apa yang mungkin menjadi strategi dari capital mungkin gitu ya. Sempat dia cerita dia pokoknya buka properti dia beli gitu ya. Buka properti sorry, buka bakery dia beli, tapi dia pikirkan dari capital gain daripada Propertinya. Pak. Itu gimana Pak kalau menurut pendapatnya dari Pak Yusuf mungkin? Ya saya rasa itu juga bagus ya, karena kayak misalnya orang tua saya bilang ya kan, ada beberapa temennya yang mungkin dulu buka restoran terkenal sekali, cuman karena semuanya sewa bisa tiba-tiba berubah, kadang-kadang tahu masa depan ya kan, sekarang jadi nggak punya aset sama sekali. Jadi memang apa yang orang tua saya bilang juga nggak salah. Jadi tapi kan kita menunggu kesempatan ya, kalau ada kesempatan untuk kita investasi di properti ya kita oke gitu kan. Masalah sebenarnya dengan kriteria sih Pak. Kalau kita masuk kriteria dengan harganya oke, nggak banyak. Oke. Memang nyari harga yang value investing secara properti itu nggak gampang ya Pak ya? Nggak gampang karena harga properti kan nggak murah Pak. Iya. Kalau nggak salah Bapak juga belajar properti juga ya dari siapa? Iya. Bro Antoni kalau nggak salah ya. Iya Bro Antoni ya. Iya, siap. Oke. Lanjut ya Pak Yusuf ya. Saya tanya lagi dari ini. Itu ada pertanyaan dari Charlie kok hilang katanya. Oke ini Pak. Nah, Pak, gimana caranya Bapak menentukan pricing produk? Nah, ini kelihatannya mungkin bisnisnya serupa ini kali ya, mungkin ya kok tanya pricing produk nih, Pak Charlie atau Bro Charlie ini. Silakan Pak kalau bisa. Pertama dari HPP dulu, costnya berapa, food costnya berapa. Kedua, kalau kita sekarang sebenarnya dibalik. Kita mau jual berapa, lalu baru kita bikin produknya Pak. Jadi kita mau jual berapa baru bikin produknya. Betul. Jadi misalkan kita punya cake, itu kita punya dua harga cake. Harga yang murah 135.000 atau harga yang mahal. Jadi kita mau bikin nih, kali ini mau bikin cake yang harga berapa? Oh ya udah. Harga misalnya 135.000. Ada nggak yang produk yang sesuai yang harganya 135.000? Ya kita dibeli. Roti nih, budget kita 10.000 sama 15.000 harga jualnya. Ya udah. Kalau daging berarti 15.000. Nah, daging seperti apa yang kita food cost-nya mungkin sekitar HPP kita sekitar 30-40% yang kita bisa jual 15.000. Dibalik aja gitu. Oke. Malah tentukan dulu harga produknya Pak ya. Benar. Apa Pak yang mempertimbangkan strateginya dirubah seperti itu Pak? Kalau secara pemikiran gitu. Karena saya nggak mau saya punya harga terlalu banyak. Ke zaman dulu orang tua saya ada 9.200, 9.400, 9.600. Saya langsung kategorikan aja gitu. Roti saya 10.000, 11.000, 12.000, sekarang 15.000 udah simpel itu. Saya yang banyak. Oke, tapi kalau misalnya membuat roti yang tipikal gitu, apa nanti bisa modelnya macam-macam gitu Pak? Kan terbatas juga. Modalnya bervariasi. Pasti ada yang high margin, ada yang marginnya tipis, pasti ada. Oke. Apa nggak ini Pak? Maksudnya memang strategi begitu supaya si marketnya nggak pusing gitu ya, pokoknya beli ya guys gitu ya. Benar. Dan bukan hanya itu Pak, supaya tim kita hafalin produk knowledge-nya juga nggak pusing Pak. Oh iya. Total ada berapa ini Pak? Ada berapa item Pak untuk yang dijual gitu? Kalau roti sekitar 40-an ya. 40-an item ya. Kalau cake sekitar belasan. Ya memang strateginya gitu ya, maksudnya nggak terlalu yang banyak macam gitu ya.
Ya, ini kita lagi pingin kurangin terus Pak jenisnya. Oke. Bukan malah ditambah ya Pak. Kalau biasanya kan kalau di food gitu kan malah mereka harus ciptain produk baru supaya orang nggak bosen gitu ya. Ini nggak malah dikurangin ya? Ganti mungkin iya. Kalau boba cake kan karena kita nggak banyak, cuma sekitar belasan, ya kita ganti. Yang bukan toples 3 terendah yang kurang begitu laku, ya kita ganti dengan produk yang baru. Nah, tapi ada beberapa produk ya kita memang kita pingin cut beberapa kategori atau beberapa jenis yang menurut kita terlalu banyak gitu. Fokus kayak misalkan dulu kita ada jual cake buat anak-anak, sekarang udah nggak ada. Misalkan dulu jual wedding cake, sekarang udah nggak ada. Habis itu mungkin dulu jual cake fondant icing yang custom, sekarang juga udah nggak ada. Jadi sekarang kita template, bikin yang bisa diduplikasi. Yang nggak bisa diduplikasi kita nggak mau bikin. Jadi memang kalau nambah produk ini hanya yang tertentu karena dari ada yang 3 terbawah yang memang kurang bagus gitu ya Pak Yusuf ya. Iya. Oke. Apa itu nggak ngefek ya Pak? Maksudnya sama customer kalau kita produknya sedikit, terus customer waktu ke sana kan mereka merasa lu kok produknya cuma ini gitu ya. Saya kok kepingnya itu nggak ada, terus akhirnya ngurangin sales, itu nggak pengaruh juga Pak, atau gimana? Kalau tadi yang belasan mungkin lebih ke rasa, teman kita memang kalau capital fokusnya ke dekorasi. Jadi dekorasi kita cukup banyak Pak. Jadi base kita itu sebenarnya lapis sorbai sama black forest, tapi dekorasi giginya banyak. Oke. Jadi dekorasinya malah yang lebih bervariasi gitu ya? Dekorasi yang bervariasi, dan itulah kelebihan daripada capital yang mungkin brand lain nggak ada. Oke. Pak, apa Pak pertimbangannya kok melakukan hal tersebut Pak terhadap produknya Bapak? Sebenarnya tanpa disadari sih Pak, sebenarnya kita jualan-jualan to the flow, ikutin flow aja. Cuma lama-lama kita menyadari gitu, kelebihan kita apa sih? Apa perbedaan capital daripada orang lain? Habis itu pas kita survei kompetitor, kita ngerasa oh iya, ternyata kompetitor nggak punya ini ya, dan ini menjadi kelebihan kita ya. Makanya kita ingin makan ya capital ini sama dengan dekorasi cake gitu. Oke, nice. Teman-teman ya, ini langsung daging ya guys. Ini kalau Pak Yusuf ini ngomongnya langsung daging ini Pak Yusuf. Ngomongin apa yang di mindsetnya. Jadi teman-teman ini penting kalau bisnis itu bukan hanya teori tapi mindset guys. Apa sih yang dilakuin gitu ya. Oke Pak, ini masih ada lagi pertanyaan, saya izin menanyakan, boleh ya Pak Yusuf ya? Silakan Pak. Oke, ini teman-teman ya, hari ini kalau teman-teman yang merasa happy jawabannya Pak Yusuf keren-keren ya, cocok, kasih jempol dong, ayo kasih hati. Jadi hatinya kok dikit banget hari ini, ayo teman-teman kasih hati biar Pak Yusuf tahu bahwa teman-teman ini ya bersemangat dan happy dengan jawabannya dari Pak Yusuf, bisa memberikan mindset buat teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan lagi sama nih, pertanyaan dari Charlie Brown juga. Ini rasanya Pak Charlie Brown ini benar-benar mau belajar ya. Oke, saya dapat tanyakan Pak ya. Charlie, ini Pak, dulu pas di awal gimana caranya nentuin mau nyasar target market yang mana? Oke, ini juga satu hal yang lumayan detail nih ya. Silakan Pak, silakan. Jawab. Kalau kita, kebetulan kalau saya ya, saya memang kan karena meneruskan kalau kita kan harga makin lama makin kesini ya, kita makin lama kita di segmen yang menengah. Kenapa? Karena ya, kita bukan roti yang jual harganya cuma 2.000, 3.000 gitu kan. Kita udah harganya 10.000. Kita juga. Nah, bagaimana menentukan segmennya? Sebenarnya paling gampang kalau sudah jalan, survei lagi deh. Siapa customer kita sebenarnya? Nah, kita sendiri sekarang udah punya lebih daripada 40.000 member di Capital, makanya kita makin tahu siapa sih customer kita sebenarnya. Kita pengen tahu behavior dia seperti apa, belanjanya berapa banyak, di umur berapa, segala macam. Ya kita pengen tahu lagi nih siapa. Nah dari situ ya sebenarnya bukan kita menentukan, tapi karena kita tahu customer kita siapa, kita menyajikan produknya atau ya kita lebih mengikuti apa yang mereka inginkan. Karena kalau kita menjual produk bukan yang mereka butuhkan, ya nggak akan laku kan. Kita harus tahu mereka pinginnya apa, baru kita bisa menyajikan produk yang mereka inginkan gitu. Oke. Itu Tapi malah memang dari awal, misalkan saya nggak tahu di karena Charlie Brown nggak ngomong udah punya usahanya atau belum. Kalau memang belum, ya berarti harus kita sendiri yang menentukan
siapa target market kita. Kita nggak bisa, saya jual ke semua orang, itu nggak bisa. Jadi otomatis kita udah harus tahu nih, kita mau dari yang mana. Kalau sudah terlanjur, mau mengubah kan susah. Nah, tapi kalau belum terlanjur, kita bisa setting. Kita mau anak muda, mau orang dewasa, mau yang seperti apa, itu kita bisa setting dari awal. Tapi kalau udah terlanjur, ya kita tinggal lanjutin aja sebenarnya. Oke. Jadi cek dulu lah ya, istilahnya kalian cek dulu kondisinya marketnya kalian gimana gitu ya. Jadi baru survei dulu gitu ya Pak Yusuf tadi ya. Survei dulu. Oke, semoga bisa jawab ya, Bro Charlie Brown ya. Ini pembelajar luar biasa nih, tanyanya banyak. Saya minta izin Pak, ada lagi yang tanya, tapi tadi kalau nggak salah di daerahnya chatting, kalau nggak salah. Teman-teman kalau mau tanya di question ya guys, supaya nggak hilang ya. Ini dari dapur Pepera ya, ini 88. Ini kelihatan juga bidang usaha makanan kelihatan ya. Nah, dalam menentukan harga jual, apakah mempertimbangkan juga untuk biaya operasional apakah mempertimbangkan juga untuk menutupi biaya operasional dari harga jual tersebut, Pak? Kalau di kita sih enggak, tapi kita tahu total cost kita berapa. Misalkan paling gampang kita buka sebuah outlet kan kita tahu nih biaya sewa berapa, biaya karyawan berapa. Habis itu kita tahu penyusutannya adalah untuk renovasi kita mungkin dalam 4 tahun ke depan itu per bulannya berapa gitu kan. Nah kita tahu kita minimal harus punya omset berapa baru bisa nutupin fixed cost ini. Gitu. Tapi tapi itu tidak berhubungan dengan produk sebenarnya. Jadi tidak langsung relate sama harga jual per produk ya Pak ya? Nggak langsung sama jual per produk, betul. Lebih ke total keseluruhan. Kita tahu nih fixed cost kita untuk menutupin ini bukan satu outlet minimal harus dijual berapa, nominal berapa gitu. Ini mungkin lebih kepada target omset gitu kali ya Pak Yusuf ya? Betul sekali. Target omset yang dikasihkan ke kepala toko supaya mereka bisa achieve omsetnya itu, supaya nutupin fixed cost-nya itu Pak ya? Betul sekali. Oke. Kurang lebih itu ya Pak dapur Pepera ya. Jadi intinya lebih kepada nutupin omsetnya dulu. Tapi kalau harga jual itu membalik ke tadi, maksudnya harus ngitung HPP-nya lah. HPP-nya berapa, tepungnya berapa, gulanya berapa, telurnya berapa, per piece-nya berapa, jadinya harga pokoknya baru nentuin harga jualnya berapa. Tapi kalau Pak Yusuf tadi balik ya, nentuin dulu harga jualnya, baru di breakdown mau buat apa. Gitu itu lebih keren sih. Jadi salah satu insight yang menarik ya buat teman-teman yang nggak kepaku, kalian bisanya apa? Karena banyak itu orang yang pikirnya bisanya ini ya, ini kebalik, harus pikir maunya apa di pasar, gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak yang belum kejawab? Oke, ini ada lagi yang belum kejawab. Ini satu lagi nih misalnya. Oke. Charlie Brown lagi Pak. Charlie Brown ini pembelajar luar biasa nih Kak Charlie Brown. Kira-kira lebih baik growing faster pakai loan atau pakai own capital tapi slower with less risk? Udah kejawab rasanya ini harusnya. Ya baik lagi. Nggak ada yang lebih fokus yang mana. Tergantung style yang mana. Dua-duanya bisa kok. Tergantung kita prefernya pengen yang mana. Mungkin kalau orang yang sudah tua ya kan tergantung ya udah cukup mungkin yang low risknya aja gitu kan. Tapi kalau mungkin masih berjiwa muda nih ya kan masih ada kesempatan, kita kapan lagi gitu kan, ya udah mungkin kita bisa growing fast. Cuman saran saya kalau pingin growing fast, saya sih lebih tetap prefer udah mantepin dulu 2-3 outlet baru kita multiple gitu. Karena kalau misalkan dari satu tiba-tiba langsung 50 udah pasti itu berantakan karena kita belum pernah mengalami hal-hal yang seruit itu gitu loh. Tapi kalau kita mungkin udah pernah mengalaminya ya kan, ya lama-lama terbiasa. Tinggal multiple itu udah nggak terlalu susah. Oke. Nice ya. Semoga kejawab ya Kak Charlie Brown ya. Jadi intinya tergantung kondisi masing-masing dan tergantung ambisi atau goal masing-masing ya. Kalau mau cepat. Betul sekali. Ya. Tadi kan Pak Yusuf juga sampaikan bahwa beliaunya nggak mau ngelakuin franchise ya. Kalau teman-teman mau franchise ini
masih ditahan dulu nih ya. Mungkin kalau mau pengen tahu capital boleh DM dulu, tapi kalau misalnya mau minta kemitraan nanti dulu gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang gitu Pak, kalau kita lihat soalnya orang-orang itu kan banyak yang punya ini ya investasi, mereka punya dana tapi mereka nggak ngerti caranya mengelolanya. Jadi mereka pengen dapatin tempat yang bisa diinvestasikan gitu ya. Memang banyaknya seperti itu. Tapi mungkin di capital teman-teman nanti tunggu-tunggu aja, siapa tahu nanti kedepannya Pak Yusuf punya pikiran dibuka kemitraan. Nah itu baru teman-teman silakan. Untuk tahu itu teman-teman harus follow dulu ya, follow dulu tuh yang belum follow Pak Yusuf ya teman-teman ya, langsung follow ya, langsung kelihatan Yusuf Arifin Joseph ya, itu namanya juga di Instagramnya kalau nggak salah namanya juga sama ya Pak ya, Yusuf Ya, Arifin sama, Joseph ya. Itu teman-teman ya, kalau misalnya mau yang pengen tahu Capital Bakery, ada akunnya Pak, Capital Bakery Pak. Ada Capital Bakery Pak. Capital biasa ya, CAPITAL nyambung ya Pak ya? Enggak, CAPITAL. CAPITAL terus bakery-nya nyambung. Nyambung. Bakery ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya mau follow boleh liatin guys ya. Terus jangan lupa guys mampir ya. Kalau yang di Jabodetabek harus mampir ya. Harus cobain tuh Capital Bakery biar tahu rasanya dan biar tahu kualitasnya gitu ya. Kalau ownernya aja sudah suka memberkatin, pasti makanan juga diberkatin guys ya. Oke, Pak Yusuf, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, karena sudah lewat daripada waktu yang kita tentukan. Satu pertanyaan terakhir Pak Yusuf, minta izin gitu ya. Apa Pak wisdom yang Bapak dapatkan Pak selama berbisnis, kurang lebih 10 tahun ini? Apa Pak wisdom yang Bapak dapatkan selama berbisnis Pak? Silakan. Kalau dari saya mungkin support system dari tim, dari orang tua saya. Karena 10 tahun ini kita mungkin jalannya nggak gampang Pak. Pasti ada jatuh bangun, ada bosennya, ada segala macem. Tapi kita bisa sampai hari ini semua gara-gara support dari salah satu yang kita bilang tadi, yang dari core value kita, kekeluargaan. Nah keluarga saya juga sendiri juga mensupport apa yang saya pikirkan, apa yang saya ingin jalankan. Tim saya juga support. Mereka juga mereminder saya kadang-kadang, misalkan saya lagi down, mereka juga yang memotivasi saya, menyemangati saya. Jadi kalau saya rasa yang nggak ada capital nggak ada saya hari ini gitu. Jadi saya percaya banget ya, saya ini bisa sampai hari ini gara-gara capital yang memberikan saya kesempatan buat sama-sama menjadi lebih baik. Nice ya. Jadi karena ada capital malah Bapak bisa menjadi lebih baik gitu ya Pak ya? Iya Pak, karena kan banyak banget yang saya trial dan error di capital ya. Saya jadikan itu kunci percobaan gitu kan. Kita coba ERP, kita coba POS, kita coba KPI, kita coba Core DX, kita coba. Jadi ada tools apa ya, semua kita coba di capital semuanya. Oke, nice. Kayak playing field-nya Bapak gitu Pak ya? Jadi malah gitu, jadi kayak tempat Bapak latihan gitu ya malahnya. Nice. Ya, mungkin misalkan di HR, di tes karakteristik kita coba, tes IQ kita coba. Jadi ya semua kita mencoba implementasikan aja ke tim kita. Oke, nice. Oke. Buat teman-teman berarti ini ya satu insight yang menarik ya. Jangan berhenti mencoba gitu ya. Nggak boleh berhenti mencoba, harus coba terus karena belum tentu semuanya dicoba bisa berhasil, tapi kalau berhasil ya luar biasa. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja Pak Yusuf pertanyaan dari saya. Mungkin terakhir Pak, kalau boleh dikasih penutup Pak untuk teman-teman yang sedang lagi fighting di bisnisnya. Mungkin Pak Yusuf kalau boleh kasih motivasi atau inspirasi dari seorang Yusuf, kira-kira apa Pak boleh disampaikan? Terus semangat, jangan lupa bermimpi, dan mimpi itu juga harus ditulis dan harus kita remind terus ya setiap bulan supaya kita nggak capek, supaya kita terus bisa menuju mimpi kita. Sama seperti Capital Bakery, sampai sekarang belum sampai mimpi kita ingin menjadi top 5. Saya juga nggak tahu kapan, cuman saya percaya kita step by step akan ke arah sana Pak.
Nice. Mudah-mudahan kalian dan saya bisa sama-sama mencapai mimpi kita bersama. Sip, mantap Pak. Kita doakan Pak, mimpinya Bapak akan tercapai Pak. Top 5 ya. Dan hari ini teman-teman, video ini akan saya rekam ya. Kita masukkan di IGTV, ke YouTube, Spotify, teman-teman boleh tonton ya. Nanti juga akan masuk ke YouTube saya juga pribadi, YouTube di Siddhartha ya. Jadi salah satu remind history kalau teman-teman nanti ke depan kita lihat Capital Bakery dari top 5. Ini omongannya Pak Yusuf bahwa mimpi yang dia sebutkan hari ini bisa terjadi kenyataan, dan kita sama-sama percaya ya dan semangat ya. Dan thank you so much buat Pak Yusuf Pak buat hari ini sharingnya sangat memberkatin ya. Buat teman-teman yang masih terberkatin guys, kasih jempol ya, kasih like. Kalau di live ini harus pakai love ya, love di love semua atau di jempolin semua supaya Pak Yusuf juga mengerti teman-teman diberkatin dengan sharingnya hari ini. Thank you so much Pak, dan thank you sudah meluangkan waktunya. Selamat malam. Salam buat keluarga, sehat-sehat terus Pak Yusuf, dan sukses terus buat bisnisnya Pak Yusuf ya. Amin, sama-sama sukses Pak. Thank you, good night. Good night. Thank you teman-teman, bye-bye.